wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai menghitung jumlah slice dalam buah jeruk yang diampu oleh Bapak Profesor Abdullah SSI MCom PhD. Anggota dari kelompok ini itu ada saya sendiri, Hersya Rahmadani, ada Anindya Nurul Fadilah, Septia Heska Surya, dan ada Lintang Ananda. Baiklah, masuk pada penjelasan. Seperti yang kita tahu bahwa jeruk ini memiliki banyak kandungan untuk kesehatan tubuh kita. Dia memiliki banyak khasiat, zat besi, vitamin, dan sebagainya. Dan ini merupakan adalah dokumentasi kami selama menghitung slice yang ada dalam satu buah jeruk. Dan ini adalah momen di mana kami menghitungnya. Berikut ini adalah data yang kami dapat dari perhitungan jumlah slice yang ada dalam 35 buah jeruk. Dalam satu buahnya kami bisa menemukan ada 8, 10, 12, bahkan ada sampai 20. Dan di sini kami akan merealisasikannya dengan menggunakan 7 kelas. Yang pertama itu ada diagram batang dan daun, array, tabel distribusi frekuensi, diagram batang dan diagram garis. Yang keempat ada tabel distribusi frekuensi relatif dan bar chart. Yang kelima itu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Yang keenam ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang ketujuh itu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Nah, di sini bisa kita ketahui banyak data yang kami pakai itu ada 35. Data terbesar yang kami dapat itu ada 20, data terkecil ada 8, dan range-nya itu adalah 20 dikurang 8 yaitu 12, dan jumlah kelas yang kami pakai ada 7. Dan ini adalah nomor kelas. Nah, yang pertama ini kita realisasikan di diagram batang dan daun. Jika menggunakan Word, tampilannya akan seperti ini. Jika menggunakan Excel, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Dan di sini kami juga menggunakan Python. Ini adalah codingan yang kami pakai, serta output yang ditampilkan oleh codingan tadi. Mungkin pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anindya Nurul Fadilah. Baiklah, saya lanjut pembahasannya. Di sini ada pembahasan tentang array. Array ini kita mengurutkan datanya, data yang sudah kami ambil tadi, diurutkan melalui urutan terkecil ke terbesar. Di sini sudah kami urutkan. Kemudian di sini yang ketiga yaitu ada tabel distribusi frekuensi, diagram batang dan diagram garis. Nah, di sini ada kelasnya. Kelasnya itu di sini ada kelas, unit kelas, nilai tengah dan frekuensi. Kelasnya itu dia sampai hitungan 2, yaitu jadinya 8 sampai 9, 10 sampai 11, 12 sampai 13, 14 sampai 15, 16 sampai 17, 18 sampai 19, 20 sampai 21. Nah, unit kelas ini kita hitung dari sebelum masuk ke angka 8. Jadi 7,5 sampai 9,5, kemudian 9,5 sampai 11,5, 11,5 sampai 13,5, 13,5 sampai 15,5, 15,5 sampai 17,5, 17,5 sampai 19,5, 19,5 sampai 21,5. Nah, nilai tengah yang kita dapat dari nilai kelas ini diambil dari nilai tengah yang ada di unit kelas tadi. Di sini sudah ada nilai tengahnya 8,5, 10,5, 12,5, 14,5, 16,5, 18,5, dan juga 20,5. Kemudian setelah kita sudah menentukan kelas, unit kelas dan nilai tengah tadi, kita dapat hasil frekuensi dari kelas tadi. Frekuensi dari 8 sampai 9 yaitu 5, frekuensi dari 10 sampai 11 yaitu 6, frekuensi 12 sampai 13 yaitu 5, frekuensi 14 sampai 15 yaitu 6, frekuensi 16 sampai 17 4, 18 sampai 19 4, 20 sampai 21 itu 5. Kemudian lanjut ke data terurut. Di sini ada data validnya 8 sampai 20. Di sini ada frekuensi. Frekuensinya sama seperti frekuensi tadi. Kemudian di sini ada presetnya 5.0, 6.0, 5.0. Frekuensinya dijadikan present, kemudian ada valid present, dan juga di sini ada kumulatif present. Hasilnya itu total yang kita dapat itu sama semua 35. Nah, ini diagramnya. Ketika kita mendiagramkan nilai yang sudah kita dapat tadi, ini diagramnya menggunakan Excel. Ini diagram batang, ini diagram garis. Kemudian ini codingan untuk menampilkan diagram batang dan diagram garis dari nilai yang kita sudah dapat tadi.
hasil output diagramnya seperti ini. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Setia SK. Baiklah, yang keempat itu adalah tabel distribusi frekuensi relatif dan diagram batangnya. Nah, rumus frekuensi relatif ini kita dapatkan dari rumusnya FI per sigma F dikali 100 sama I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 dan 6. Nah, untuk kelasnya itu sendiri kita masukin kelasnya itu 8 sampai 9, 10 sampai 11, 12 sampai 13, 14 sampai 15, 16 sampai 17, 18 sampai 19, 20 sampai 21. Nah, di unit kelas ini kita masukin juga datanya yaitu 7,5 sampai dengan 9,5. Di kelas 10 sampai 11 itu kita masukin di 9,5 sampai 11,5. Di kelas 12 sampai 13 itu kita masukin di 11,5 sampai 13,5. Di kelas 14 sampai 15 itu kita masukin 13,5 sampai dengan 15,5. Di kelas 16 sampai 17 itu kita masukin unit kelasnya 15,5 sampai dengan 17,5. Di kelas 18 sampai 19 itu kita masukin unit kelasnya 17,5 sampai 19,5. Di kelas 20 sampai 21 itu kita masukin unit kelasnya 19,5 sampai dengan 21,5. Frekuensinya ini kita samakan dengan frekuensi yang udah dicari kita tadi. Dapatnya dari kelas 8 sampai 9 itu frekuensinya 5. Kelas 10 sampai 11 itu frekuensinya 6. Kelas 12 sampai 13 itu frekuensinya 5. Kelas 14 sampai 15 itu frekuensinya 6. Kelas 16 sampai 17 itu frekuensinya 4. Kelas 18 sampai 19 itu frekuensinya 4 dan kelas 20 sampai 21 itu frekuensinya 5. Nah, ini grafiknya kita menggunakan Excel seperti ini. Codingannya kita menggunakan Python, akan menampilkan diagram batang seperti ini. Nah, untuk kita menghitung tinggi persegi panjang ini, kita akan menghitungnya hasil dari frekuensi dari kelas tadi dibagi dengan 2. Karena hasil perhitungan di atas tadi kita udah mendapatkan lebar kelas itu 2. Nah, untuk T1 nya itu kita masukin nilainya 0,5 dibagi 2 hasilnya 0,025. T2 nya itu kita masukin 0,06 dibagi 2 itu sama dengan 0,03. T3 itu kita masukin 0,05 dibagi 2 itu 0,025. T4 nya itu 0,06 dibagi 2 sama dengan 0,03. T5 nya itu kita masukin 0,04 dibagi 2 itu 0,02. Dan T6 nya itu kita masukin 0,04 dibagi 2 yaitu 0,02. Terakhir kita masukin T7 nya itu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yaitu Lintang Ananda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima yaitu adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi tepi kelas lebih dari 8 frekuensinya ada 35, lebih dari 10 frekuensinya ada 30, lebih dari 12 frekuensinya ada 24, lebih dari 14 frekuensinya ada 19, lebih dari 16 frekuensinya ada 13, lebih dari 18 frekuensinya ada 9, lebih dari 20 frekuensinya ada 5, dan lebih dari 21 yang terakhir frekuensinya ada 0. Nah, dari tabel ini kita akan menggunakan Excel. Nah, di menggunakan Excel ini bisa dilihat kalau yang lebih dari itu grafiknya akan menurun ke bawah. Selanjutnya, di sini adalah codingan menggunakan Python. Nah, output dari codingan itu yaitu seperti ini. Grafiknya juga menurun ke bawah. Selanjutnya di sini saya akan membahas poin yang keenam yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di tepi kelas kurang dari 8 yaitu frekuensinya ada 0, kurang dari 10 frekuensinya ada 5, kurang dari 12 frekuensinya ada 11, kurang dari 14 frekuensinya ada 16, kurang dari 16 frekuensinya ada 22, kurang dari 8 frekuensinya ada 26, kurang dari 20 frekuensinya ada 30, dan yang terakhir kurang dari 21 frekuensinya ada 35. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan data tersebut, nah di sini kita aplikasikan menggunakan Excel. Nah, di sini kita dapat yaitu grafik tabelnya dari bawah ke atas. Nah, ini juga codingan menggunakan Python. Nah, outputnya ada seperti ini. Grafiknya juga dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya yang poin yang ketujuh yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sama saja seperti yang sebelumnya, tetapi di kumulatif lebih dari ini frekuensinya
selanjutnya poin yang ke-8, tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari, sama juga seperti yang sebelumnya, dan frekuensinya ini bedanya juga di frekuensinya dipersenkan. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai menghitung jumlah slice yang ada dalam 35 buah jeruk. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.